Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih karena semua boleh jadi dalam hidup kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tahu semua itu karena Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Terus menyatakan Tuhan, penyertaan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan semua yang baik yang datang dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang menyatakan apa yang jadi kehendak-Mu lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah umat-Mu boleh terus dibangkitkan Tuhan. Dan disegarkan, disembuhkan. Mengalami pribadi-Mu yang hebat. Lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari demi hari mungkin Anda yang sedang isoman ataupun sedang beristirahat oleh karena COVID atau yang lainnya, kami percaya bahwa Tuhan Yesus bilur-bilurnya menyembuhkanmu, memulihkanmu, menyegarkanmu. Dan bagi Anda yang sehat boleh terus berada di dalam keadaan yang baik untuk terus mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara mengenai membangun mezbah bagi Tuhan, ya. Mezbah atau altar itu berasal dari bahasa yang dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Latin altare yang mencerminkan bahasa Ibrani untuk korban bakaran. Kata dalam bahasa Ibrani untuk altar adalah mizabah, dari akar kata zabah yang berasal daripada kata Akadia kuno yang berarti tempat pembantaian, ya. Sedangkan bangsa Yunani menerjemahkan kata ini sebagai sosiasterion, ya, tempat pengorbanan. Jadi mezbah adalah tempat di mana korban dipersembahkan dan harus ada darah tercurah dan kemudian dibakar untuk menjadi persembahan yang kudus, yang harum baunya di hadapan Tuhan, ya. Nah, untuk menjelaskan pemahaman Ibrani tentang sebuah altar, itu adalah tempat pembantaian di mana kehidupan lama kita dibunuh, dimatikan dengan imbalan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Dalam perjanjian lama, mezbah sangat penting karena melambangkan persekutuan dengan Tuhan, ya. Mezbah adalah apa? Tempat membawa penyembahan di hadapan Tuhan. Kemudian apalagi? Tempat untuk mengingat perjanjiannya. Yang berikutnya, tempat mendekati Tuhan dalam penyembahan. Ya, kemudian tempat untuk memanggil nama Tuhan. Tempat perjanjian antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan dibuat. Tempat di mana ada pertukaran korban yang dibakar dan darah yang tercurah menjadi korban penebusan bagi manusia. Di mana ada imam yang mengadakan pendamaian sehingga manusia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya dan manusia beroleh keselamatan. Ini terdapat di Imamat 6 ayat 6, ya. Jadi tempat perjumpaan ini, ya, kita bisa lihat di Kejadian 28 di mana Tuhan bertemu dengan Yakub di dalam keadaan krisis, ya. Yakub harus pergi dari rumah orang tuanya oleh karena dia telah menipu ayahnya dan menerima berkat yang seharusnya diterima oleh Esau sebagai putra sulung, tetapi diterima oleh Yakub. Dan Esau marah sekali sampai dia bilang, awas dia, aku bunuh dia. Dalam keadaan krisis dia lari dari rumah orang tuanya. Dan apa yang terjadi? Dia tidur. Dan kemudian di dalam tidurnya dia bermimpi. Dan ketika dia bangun dia gentar dan membangun mezbah sebagai tempat peringatan bahwa disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Allah kakeknya, Allah Abraham dan Allah ayahnya, Allah Ishak, dan menjadi Allahnya, Allah Yakub. Ya, mezbah berbicara mengenai tempat pengampunan.
Mezbah tembaga dari tabernakel kurban dipersembahkan sebagai kesaksian awal bahwa akan ada korban sekali untuk selamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah yang hidup. Tempat ibadah, tempat dibawanya penyembahan kita. Altar paling umum yang dibangun oleh orang-orang untuk mengakui pujian mereka kepada Tuhan adalah altar di mana ada dupa atau wangi-wangian yang dibakar. Tempat suci di mana para imam akan mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan atas nama umat dan diri mereka sendiri. Dan tadi saya sempat menyinggung bahwa mezbah adalah tempat perjanjian. Sebuah tempat dibangun di mana perjanjian dibuat antara Tuhan dan Abraham, Dan tanah itu dimeteraikan sebagai janji abadi kepada Abraham dan keturunannya. Anda bisa membacanya di Kejadian 15. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah perisaiku, kata Abraham. Jadi ketika mezbah dibuat, ada sesuatu terjadi di situ. Selain itu apa? Mezbah adalah tempat syafaat. Nabi Yoel menyerukan syafaat oleh para pemimpin atas nama rakyat dan ekonomi mereka yang hancur. Lewat mezbah yang dibangun, kita minta pengampunan, kita minta keselamatan, kita minta petunjuk karena ada perjumpaan yang pribadi antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan umatnya. Dan ketika mezbah itu dibangun, sesuatu terjadi. Haleluya, sesuatu terjadi. Jadi jangan anggap remeh. Bapak Ibu Saudara, ketika setiap kali diingatkan bangun mezbah, mezbah keluarga, mezbah pribadi, bahkan hari-hari ini apa yang terjadi di negeri kita bahkan di bangsa-bangsa, terus bangun mezbah di hadapan Tuhan. Ingat ketika pada zaman Raja Daud penyakit datang melanda dan ketika mezbah dibangun, penyembahan dinaikkan, sesuatu terjadi. Malaikat yang tadinya sedang mengambil nyawa orang-orang pada saat itu, kembali dia mengangkat pisaunya, pedangnya itu, dan akhirnya orang-orang diselamatkan. Jangan anggap remeh mezbah ini. Apabila para pemimpin terus mengingatkan untuk membangun mezbah keluarga maupun mezbah pribadi. Dalam perjanjian baru, altar terpenting dari semua yang menggantikan semua altar lainnya dan membuat semua altar lain menjadi tidak berarti adalah salib di mana Yesus Kristus dikorbankan. Salib adalah mezbah pribadi Tuhan karena dia mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan yang menarik ialah Tuhan membuat pengorbanan itu untuk dirinya sendiri. Dia gak pakai binatang lagi, tetapi pribadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, menjadi korban yang sempurna sekali sampai selama-lamanya, dari generasi demi generasi, menjadi jawaban, menjadi jaminan yang pasti bagi kehidupanmu dan bagi kehidupanku. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya untuk menjadi korban persembahan yang harum bagi Allah kita yang hidup. Ya, dan apa yang harus kita lakukan? Bagian kita apa? Karena Allah Bapa kita sudah melakukan bagiannya, menjadi jawaban untuk generasi demi generasi, bagi umat pilihannya, bagi putra-putri kerajaan Allah, bagi Anda dan saya. Bagian kita ialah di dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan cuman pikiran kita aja, tetapi tubuh kita, pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya kita serahkan kepada Allah. Dan apa? Terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi semakin berubah menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di saat kita diubahkan, memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, seluruh keberadaan kita dipersembahkan bagi Allah kita. Hidup dibaharui hari demi hari. Apa yang terjadi? Kita mendapatkan petunjuk yang luar biasa dari Allah kita untuk melalui hari-hari yang semakin jahat ini. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita terpelihara dan kita diberkati untuk siap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Karena melihat keadaan yang seperti ini, kita gak bisa berdiam diri. Tetapi kita, apa yang kita bisa lakukan? Baik sebagai gereja, sebagai pribadi. Apa yang kita bisa lakukan bagi sesama? Mari kita nyatakan kasih Kristus yang hebat itu dalam hidup kita. Bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin rasanya Anda bilang gitu, rasanya kecil sekali. Apa yang saya bisa buat? Selalu ada yang bisa dibuat. Ada teman-teman ya dari yang saya lihat hari-hari ini di Facebook gitu ya, dia mulai menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk menabur, dan dia mulai memberkati orang-orang yang membutuhkan seperti vitamin. Saya lihat dia bikin kayak goodie bag isinya vitamin, kemudian sembako, ya, kemudian ada lagi ditambahin susu kambing etawa gitu, istilahnya untuk membangun daya tahan tubuh supaya jadi lebih baik. Dia seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ya juga pengusaha ya, tapi dia punya hati, dan akhirnya saya lihat karena dia punya hati, dia mulai bergerak, orang-orang lain mulai bergerak. Mereka mulai mengirimkan uang untuk dibelikan barang-barang ini, dan dia udah foto dan dikirim untuk orang-orang di sekitar yang lagi isoman dan yang memerlukan. Mungkin Anda bilang, mungkin saya gak punya banyak, but at least kalau di daerah Anda mungkin ada yang sedang isoman, mulai berkati dia dengan membelikan buah apa atau masakan, kerjasama dengan RT setempat. Selalu ada sesuatu yang bisa dilakukan, ya, bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Bapa Surgawi yang penuh kasih itu menyerahkan anaknya yang tunggal bagi Anda dan saya. Supaya apa? Kita juga bisa terus membangun persekutuan kita dengan Allah yang hidup dan luar biasa. Sehingga dunia melihat kita dan mereka melihat pribadi Kristus nyata dan mempermuliakan Bapa di surga. Apa yang harus kita lakukan di dalam membangun mezbah ini? Gak ada lelah-lelahnya memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kenapa dikatakan kalimat ini di awal doa Bapa kami? Doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Karena ini bicara mengenai sesuatu yang personal. Ya, ini benar-benar mengenai Anda dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Gak ada yang lain. Makanya kita panggil dia Bapa. Bapa. Bicara bahwa Engkaulah sumber kehidupanku. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya yang kupanggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada penyembahan, ada pengagungan. Pernyataan kekaguman kepada Tuhan. Karena di saat kita memanggil dia Bapa,
Ini menjawab kerinduannya dia yang dia nyatakan di Yohanes 4 ayat 23. Saat ini Bapa sedang mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari. Ketika kita memanggil dia di dalam pemujaan kita, penyembahan kita, di dalam pengakuan kita bahwa dialah satu-satunya sumber kehidupan, itu menjawab kerinduannya. Dan dia menemukan Anda dan saya sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Haleluya. Dan di saat kita meninggikan Tuhan, berarti kita menyatakan bahwa dia lebih besar dan lebih hebat dari semua masalah yang sedang kita lalui. Lebih besar dari setiap pergumulan. Lebih besar dari segala kerinduan, keinginan, apapun itu. Dan hanya dia yang sanggup menjawabnya di dalam kehidupan kita. Di saat kita menyembah dia, membangun mezbah, membangun altar dengan menyembah Tuhan. Berarti itu menempatkan pikiran kita di tempat yang benar. Sehingga gak berpikir kemana-mana. Gak lari-lari. Pikir yang negatif, pikir yang buruk. Aduh begini, aduh begitu. Di saat kita membangun mezbah, di saat kita menyembah dia, kita menempatkan pikiran kita untuk selaras dengan frekuensi kerajaan Allah. Dan kita tidak memperkatakan yang negatif lagi. Kalau Anda bilang, enak sama yang ngomong gitu, hamba Tuhan, saya juga manusia Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari lalu saya dapat kabar kakak saya kena COVID gitu. Malam-malam dia WA, Mai doain gue ya, gue kena COVID gitu. Aduh, sebagai manusia cemas saya. Karena dia usianya udah di atas 60 dan pernah kena serangan jantung anfal ya, jadi komorbid gitu ya. Aduh, saya gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Malam saya berdoa, saya menangis, saya bilang Tuhan jangan ambil nyawa kakakku, aku mohon Tuhan. Aku mohon di dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, Engkau tabib di atas segala tabib. Dalam nama Yesus. Pagi-pagi teleponan sama istrinya karena dia masih tidur. Puji Tuhan sudah membaik keadaannya. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan saja. Di usia yang sudah di atas 60 dan komorbid karena masalah dengan jantung, dia tidak ada sesak nafas dan lainnya. Ya, gejalanya awal tuh demam sedikit dan batuk pilek. Puji Tuhan hari-hari ini dia memang beberapa saat ini sudah mulai olahraga. Saya kalau telepon dia gitu sore-sore, di mana kak gitu, belum PPKM ya, rumahnya di Pondok Cabe. Gue lagi di Bintaro Exchange. Di mana? Di pinggirnya itu jalan kelilingin Bintaro Exchange. Jauh bener olahraganya dari Pondok Cabe ke Bintaro ya. Dia sudah mulai bangun kebiasaan yang baik. Dulu dia perokok Bapak Ibu Saudara, sudah bertobat dia. Ya walau memang karena divonis kena jantungnya waktu beberapa tahun yang lalu, akhirnya dia berhenti merokok gitu ya. Kemudian dia bangun kehidupan yang lebih sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Hari-hari ini bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Karena apa tadi? Karena di saat kita membangun mezbah, kita membangun persekutuan yang intim dengan Raja di atas segala raja, dengan Bapa kita. Ini sesuatu yang personal. Yang pasti kita sedang menjawab kerinduan Tuhan untuk menemukan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Dan di saat kita memuji menyembah Dia, kita menyatakan bahwa Dia lebih besar dari setiap masalah, lebih besar dari COVID, lebih besar dari sakit penyakit, dari setiap problematika. Dan Dia sang pemelihara kehidupan itu akan menyatakan pemeliharaannya yang hebat dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Menempatkan pikiran kita di dalam tempat yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada perkataan yang lain. Tapi terus perkatakan firman, imani itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, kemudian apa yang kedua? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Mazmur 119 ayat 18 sampai dengan 20 berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Terus bangun pemikiran kita dengan firman Tuhan. Terus perkatakan, terus nyatakan itu, deklarasikan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya ada pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ada pengakuan setiap hari, tidak terlewatkan di hadapan Tuhan, dan pertolongan dari Roh Kudus membuat kita berubah semakin hari semakin indah, jadi seperti Yesus. Haleluya. Ya, yang berikutnya penyembahan, kemudian yang tadi merenungkan firman, yang ketiga pengakuan dosa, yang keempat sharing hearts, membuka hati. Jadi orang apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, dengan menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan apa adanya, biarlah perkenanannya terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Favor upon favor upon favor upon favor. Kita nggak mau berbantah, tapi nggak kayak gini, bukannya begitu Tuhan. Saya rasa kurang pas. Berhenti. Buka diri kita di hadapan Tuhan. Apa adanya. Memang Tuhan, aku bodoh. Aku gak mengerti. Hanya Engkau yang tahu. Ini dia, aku buka Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biar Engkau yang meluruskan segala jalan-jalanku. Mazmur 3 ayat 5 berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Ya, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang berikutnya yang kelima, thanksgiving. Selalu ada ucapan syukur. Selalu ada ucapan syukur. Ya. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu itu mengejar kehidupanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Terus ucapkan syukur, terus ucapkan syukur, terus ucapkan syukur. Haleluya. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, penting sekali membangun mezbah, membangun altar di dalam kehidupan kita. Karena itu berbicara persekutuan kita yang intim dengan Bapa, Raja di atas segala raja. Kita dapat datang mendekat bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena darah anak domba Yesus Kristus Tuhan sudah menjadi korban yang sempurna bagi Anda dan saya. Terus bangun keintiman, menyembah Dia, mengagungkan Dia, terus tempatkan Dia di tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita, dan alami pribadinya yang hebat itu di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Sebagai penutup, Jack Hayford berkata, harga dari perubahan adalah bahwa Anda harus mencurahkan hidup Anda untuk mengatakan, Tuhan, saya datang dan mempersembahkan diri saya kepadamu. Di altar, harga dibayar untuk pembaruan ketika kita berada di kejauhan, untuk
untuk mengamankan harapan yang mungkin kita pikir hilang, dan untuk menerima janji, bahkan jika itu di dalam lingkungan atau keadaan yang tidak menyenangkan. Datanglah ke altar yang utama melalui darah anak domba Yesus Kristus Tuhan, dan terimalah janji dan penyediaan tertinggi yang ditawarkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya. Kirabose de vidiare ledebe. Kematuri libiare le. Sematuri vidiare le. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, yang berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi hari ini, mari bergandengan tangan suami istri dan anak-anak, dan mulai naikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan baik, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih. Ucapkan terima kasih, baik itu untuk penyediaan, baik itu untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk penyediaan, untuk penyertaannya yang sempurna. Kira lo bisik kiri dia relay. Kalau sampai hari ini kita tidak kekurangan semua yang baik dari Tuhan. Oh, katakan syukur. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Sikibi dia relay. Sibikiri dia relay. Kina burili bisi. Haleluya. Dan mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kami datang Tuhan di altar-Mu hari ini, dan kami membawa roti dan anggur ini sebagai tanda perjanjian kami, persekutuan kami dengan darah anak domba. Hari ini kami mengingat setiap janji-janji Tuhan, dan kami tahu itu sudah digenapi oleh karena Engkau sendiri sudah menggenapinya di dalam Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Oh, kami tahu bahwa setiap harapan, setiap janji-janji itu yang sudah Tuhan nyatakan pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Kami datang ke altar yang utama pada hari ini dan menerima janji dan penyediaan tertinggi yang diberikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi, ucap syukur untuk tubuhnya, untuk darahnya, untuk bilur-bilurnya yang tercurah bagi kita. Janji kesembuhan itu dinyatakan. Janji keselamatan itu dinyatakan. Kita yang harusnya binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal, dan kerajaan Allah nyata dan datang di dalam kehidupan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabashandara labasi kiriara labasyakara labasi. Oh Rabayara labasi kiriara labasi. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Oleh karena darah-Mu termeterai dalam kehidupan kami, maka surga melihat kami berbeda. Kami bukan orang lain, tetapi kami putra dan putri kerajaan Allah. Yang mendapatkan privilege, yang mendapatkan keistimewaan untuk memanggil Tuhan pencipta alam semesta langit dan bumi. Ya Aba Bapa, oh thank you, we call you Father. Kami memanggil Engkau Bapa.
syukur yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum di dalam nama. Haleluya. Mari semua angkat tangan, berikan syukur. Berapa kali Engkau telah menyelamatkanku Tuhan dari maut Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami di saat-saat yang mungkin kami tidak menyadarinya, tapi di situ tangan penyelamat-Mu terulur bagi setiap daripada kami, dan Engkau membawa kami dari kematian kepada kehidupan, dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur. Oh Rabasi, ucap syukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk adik kakak. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Ucap syukur, ucap syukur. Ucap syukur untuk Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan sudah janjikan namun nampaknya belum tergenapi sekarang, tapi tetap ucap syukur karena Dia adalah Tuhan yang memegang perjanjian itu. Apa anakmu mengucap syukur untuk hari ini? Biarlah kami semakin intim dengan Engkau Tuhan hari demi hari Tuhan. Dan kami terus mengalami bahwa Bapa kami yang kami sembah itu, Bapa kami yang kami panggil namanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menyatakan pribadi-Mu yang hebat bagi setiap daripada kami. Kemanakah kami dapat pergi, kemana kami dapat berseru Tuhan, selain hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Juru Selamat kami, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau penyembuh kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kirabasyakaralabase namasikir, dan biarlah kami dapat terus mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama kami seperti Tuhan kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai korban syukur yang luar biasa oleh karena perbuatan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk jaminan, terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang lalu dan masa yang akan datang. Karena Engkau sudah ada di sana, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami menerima berkat yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, Engkau yang menghadapkan kami dengan wajah-Mu, dan Engkau memberikan kasih karunia, memberikan shalom, memberikan favor di dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sehat selalu, tetap jalankan prokes dimanapun Anda berada. Haleluya.